Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah, damai sejahtera, dan kasih karunia Allah turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada dan dapat mengikuti ibadah petang hari ini yang merupakan ibadah pendalaman Alkitab, dan kita akan menyiapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman. Karena hanya firman Tuhan merupakan perlindungan bagi kita di hari-hari yang jahat ini, saudara. Ya, puji Tuhan, kiranya saudara bisa menenangkan diri untuk mengikuti seluruh ibadah pada petang hari ini, seperti yang berulang kali saya himbau saudara. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan sikap hormat, takut akan Tuhan. Jangan ada kesan saudara bermain-main waktu mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita akan mulai ibadah ini, kita akan berdoa, dan sebelum itu kita akan nyanyikan satu pujian. Zaman sekarang berjagalah, berlindung dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, segala puji, syukur, hormat kami atur persembahkan kepada Tuhan. Bersyukur bila pada petang malam hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk datang ke hadirat Engkau, untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Satu kesempatan yang terindah dalam hidup ini. Kami mendapatkan bahagian yang tidak akan dapat diambil, dirampas oleh dunia ini, yaitu firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya di dalam bejana tanah liat yang rapuh ini Tuhan, Engkau isi dan penuhkan dengan harta mulia, yaitu firman-Mu, sehingga sekalipun kami di dunia mengalami tindasan, mengalami hempasan, kami boleh kekuatan yang melimpah daripada Engkau. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah masa yang sukar, terutama di tengah-tengah merebaknya ajaran-ajaran sesat, ajaran palsu yang bisa membinasakan manusia.
Tuhan memberi kesempatan kami untuk mendengar firman Tuhan. Firman yang hidup dan yang berkuasa. Firman-Mu yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Dan dengan pedang bermata dua ini Tuhan, kami boleh melawan, menangkis segala tipu muslihat iblis yang dewasa ini merajalela menyerang jemaat-Mu. Sebab itu kami mohon kemurahan-Mu malam ini. Beri kami mendapatkan kemurahan Tuhan, dapat mendengar firman-Mu, dapat mengerti, dapat menampung di dalam kehidupan kami, terlebih mempergunakannya untuk melawan semu daya iblis. Inilah kelengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Mohon berkat-Mu Tuhan, roh jahat, roh iblis, roh najis yang coba untuk mengambil alih perhatian kami, mencuri firman-Mu, kami usir dan tengking di dalam nama Tuhan Yesus, dalam darah anak domba Allah. Biar Roh Kudus menguasai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pemeriksaan kita dan perenungan kita pada firman Tuhan. Seperti yang sudah kita lewati, kita sedang membaca, merenungkan, men-sharingkan surat Yehuda, surat Yudas, surat yang sangat pendek, hanya 1 pasal, tetapi seperti yang saya katakan, ini surat sangat pendek, padat, dan isinya menyakup semua peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. Sebab itu, mari kita mohon hikmat Tuhan, kemurahan Tuhan, supaya kita dapat memahami, saudaraku, firman Tuhan. Nah, pada hari kesempatan yang lalu, kita sudah membaca bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan itu menyediakan hukuman, menentukan bagi orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, dan mereka itu yang menyelusup di dalam jemaat, dan itu yang perlu kita waspadai, saudara-saudara. Jangan sampai kita terpengaruh olehnya. Nah, saudara, orang-orang itu adalah orang fasik, orang-orang yang tidak mempergunakan kesempatan untuk mencari Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang tidak menyembah Allah, walaupun mereka mengenal Allah. Jadi saudara jangan merasa bangga kalau saudara orang Kristen yang sudah kenal Tuhan Yesus, tetapi kalau saudara tidak menyembah Dia, tidak berdoa mengucap syukur, sebetulnya kita masih digolongkan orang fasik. Itu dalam Roma 1 ayat 18 sampai ayat-ayat berikutnya. Saudara bisa ulang baca itu, dan saudara, mereka itu sebetulnya sudah ditentukan hukumannya oleh Allah. Tetapi mereka masih diberi kesempatan. Seperti yang lalu saya menyampaikan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ladang Tuhan itu tidak hanya gandum yang tumbuh, tetapi juga ada lalang. Dan Tuhan memang memberi kesempatan lalang itu hidup berdampingan. Waktu muridnya mengusul untuk dicabut, Tuhan, jangan, tunggu waktunya musim menuai. Jadi saudara-saudara, kita perlu berwaspada dan kita perlu introspeksi kepada diri kita sendiri. Saya ini gandum atau lalang? Kalau saudara masih diberi kesempatan sekarang
hidup di dalam dosa, dalam kesal, masih bisa ke gereja, masih bisa menyembah Tuhan, bahkan masih diberkati. Jangan saudara merasa aman kalau saudara itu jenis lalang. Tetapi mari kita akan bertanya diri sendiri. Kemarin dalam waktu yang lalu saya katakan, dari buahnya kita bisa mengenal. Lalang dan gandum itu belum bisa dikenal waktu baru tumbuh. Dalam masa pertumbuhan itu sama. Tetapi waktu musim berbuah, nah itu baru tahu. Yang gandum buahnya melengkung tunduk, dan yang gelagah lalang itu tetap ke atas. Nah, di hari-hari yang terakhir ini perlu, saudara. Perlu bukan saudara menyelidik orang lain atau menilai orang lain. Mari kita memberi diri kita dinilai. Siapa yang menilai? Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak untuk menentukan. Tetapi firman Tuhan itu dapat menunjukkan kesalahan, menyatakan kekeliruan, saudara. Jadi sementara kita membaca, menyelidik firman Allah, sebetulnya firman itu juga menyelidik hati kita. Sebab itu mari kita membuka hati, saudara-saudara, dan firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang Yudas pasal ayat 4 itu, yaitu bahwa Tuhan telah lama menentukan hukumannya itu. Kita akan membaca Yudas ayat 4, silahkan dibaca. Ya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, saudara, jadi tema atau pokok pelajaran kita pada petang hari ini adalah yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Dikatakan yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan hukum. Jadi berarti mereka itu sudah. Tapi mereka masih diberi kesempatan, saudara, menyelusup bagaikan lalang tadi itu. Ya, bagaikan lalang. Dan kita mengerti bahwa kuasa kegelapan juga iblis itu sampai hari ini masih diberi kesempatan Tuhan untuk berlalang buana, berkiprah, saudaraku, terutama untuk menjatuhkan anak Tuhan. Tetapi dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 Tuhan berkata, mari kita melengkapi diri. Pakailah selengkap senjata Allah itu, kita bisa melawan, saudaraku, yaitu tipu muslihatnya iblis. Jadi iblis itu datang dengan tipu muslihat. Saudara, dan malam hari ini kita akan coba untuk melihat firman Tuhan dalam Yudas ini, siapa-siapa mereka yang sudah ditentukan hukumannya itu. Nah, kita akan mengenali, saudaraku, ya. Jadi dikatakan Yudas berkata, orang-orang ini orang fasik dan sebagainya. Mari kita akan mengulang, lihat atau dalam beberapa ayat dalam Roma pasal 1 ayat 18. Kita akan baca ulang. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 20. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Ya, sampai situ aja ya. Jadi kita melihat sini yang sudah ditentukan hukuman itu orang fasik, yaitu siapa? Orang yang mengenal Allah, ya, karena di dalam Roma pasal 1 dikatakan, walaupun Allah itu tidak nampak, tidak dapat dilihat, tidak bisa diraba, tetapi alam ciptaan ini menunjukkan bahwa Allah itu ada.
Dan ini hati nurani manusia, saudaraku, itu menyadari ini. Nah, tapi maksudnya karena manusia itu keras hati, karena tidak melihat Allah, tidak menyembah, tidak bersyukur, dan ini orang fasik, saudaraku. Makanya tadi di depan saya katakan, walaupun saudara mengenal Tuhan, mengenal nama Yesus, dan seringkali sudah bangga dengan itu, tetapi kalau saudara tidak beribadah, tidak menyembah Dia, tidak bersyukur, maka saudara termasuk. Jadi orang yang ditentukan hukumannya Roma 1 ayat 18, tetapi juga ada penjelasan lain di dalam Ibrani pasal 2 ayat 2. Ibrani pasal 2 ayat yang kedua. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Nah, saudara, di sini Ibrani mengatakan kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, tetapi kita mengabaikan, itu bagaimana kita bisa terluput daripada murka Allah itu? Oh, saudara, mari kita makin berhati-hati, makin berjaga-jaga dalam kita mengiring Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kita mesti percaya bahwa ini hari-hari terakhir dan akan segera terjadi. Tuhan Yesus datang itu, saudara. Apa kita sudah siap? Kita akan sambung Ibrani pasal 6, Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, mereka yang pernah diterangi hatinya, diterangi apa? Oleh firman. Ya, teruskan. yang pernah mengecap karunia surgawi, Pernah mengecap karunia surgawi. Karunia surgawi pernah dikecap, menikmati anugerah Tuhan, bahkan mungkin dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudaraku, mengerti perkara-perkara rohani, ini mengecap perkara surgawi. Teruskan. dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang Mengecap akan datang. firman yang baik, firman yang murni, firman pengajaran. Berarti penganut-penganut pengajaran firman itu jangan jelu bangga, saudara. Teruskan. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Tidak dibarui. Kalau murtad, artinya orang kalau sudah mendengarkan firman kebenaran, mengerti tentang kekudusan, tapi dia sengaja murtad, Alkitab menulis tidak akan dibaharui. Orang semacam itu orang yang fasik, menyelundup, dan hukumannya sudah lama ditentukan. Itu ditegaskan lagi dalam Ibrani pasal 10. Mari kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, ini ditegaskan di sini. Terutama, saudara, kalau kita itu menolak korban Kristus. Menolak korban Kristus itu pengertiannya bukan, oh aku enggak percaya, bukan. Dia tidak menghargai, ya, tidak memanfaatkan korban itu, hidupnya seperti yang saya khotbahkan pada hari Minggu itu. Orang Israel menganggap mana yang didengar itu atau yang diterima tiap hari itu membosankan, muak. Itu saja tiap hari mana. Nah, akhirnya Tuhan mengutus atau menyuruh ular tedung memagut dan mati, saudara. Dan tidak ada kesempatan mereka. Tetapi Tuhan berkata, diberi kesempatan. Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melawan, mengabaikan firman itu dipagut ular, diberi kesempatan untuk
memandang ular tembaga itu. Ini bentuk kasih Allah. Dan itu diteruskan dalam Yohanes 3:6 itu, karena begitu juga Allah mengasihi dunia ini, dunia yang sudah dipagut ular tembaga itu, ular tedung itu, saudara, diberi kesempatan untuk hidup kalau mau memandang ular tembaga. Itu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga, saudara, seberapa banyak orang yang berbuat salah, kalau masih bisa percaya korban Kristus, masih ada pengampunan. Ini firman Tuhan. Tetapi kalau menolak korban Kristus, maka tidak ada korban lagi karena dosa. Tidak ada lagi karena korban yang sempurna, korban yang satu-satunya adalah korban Kristus. Lah kalau ditolak, tidak ada lagi. Sebab itu, saudara-saudara, Yudas ini mengingatkan kita. Saya percaya lewat firman Tuhan ini, orang-orang yang menyelusup itu sebetulnya masih diberi kesempatan berdampingan, lalang sama gandum. Seolah Tuhan masih memberi kesempatan, ya kalau mau berbuah, ya masih ada kesempatan. Sebab itu mari, saudaraku, kita berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara, dalam pembacaan kita ini dalam Ibrani pasal yang ke-6 tadi dikatakan tidak mungkin berbalik lagi karena apa? Orang yang sudah mengenal kebenaran itu kalau dia memang sepertinya sudah tidak. Makanya sukar, saudaraku, orang yang mengeraskan hati seperti Raja Fir'aun di Mesir, melihat begitu tanda ajaib, tanda-tanda heran, tetap mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Karena apa? Dikeraskan hatinya. Nah, ini yang berbahaya ini di sini, saudara. Kalau kita masih mengeraskan hati kita, masih Tuhan bisa mengubah. Tapi kalau Tuhan yang mengeraskan hati kita, kita tidak bisa bertobat. Tidak bisa bertobat. Maka hukumannya kekal. Sebab itu, saudara-saudara, mari kita baca itu, hal-hal ini dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dan ayat 3. 2 Petrus 2 pasal 2 ayat 1 dan 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah ini loh, saudaraku, karena mengeraskan hati, mereka akhirnya menyangkal kuasa, aku tidak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Nah kalau ya begitu, saudaraku, mereka tidak mungkin ditobatkan. Nah, Yudas atau surat Yuda ini mengingatkan itu. Orang yang semacam itu tidak bisa lepas, walaupun masih bisa melayani, mungkin masih bisa memuji, menyanyi, memuji Tuhan. Masih bisa, tetapi kalau dia mempertahankan dosa, mempertahankan kefasikannya, sekali memang akan dihukum. Nah, sekarang Yudas dalam ayat Yudas ini ayat 5 dan berikutnya, Yudas memberikan contoh-contoh hukuman Allah atas kelompok-kelompok tertentu atau perlakuan hukum Allah itu mulai dilakukan kepada malaikat, kepada orang-orang yang tertentu. Nanti kita akan membaca, ya, di dalam Yudas ini, ya, pasal yang pertama, ya, Yudas memang hanya satu ayat 5 sampai 7. Kita akan membaca Yudas 5 ayat 7. Ini contoh hukuman itu. Contoh hukuman supaya kita, maksudnya supaya kita itu berjaga-jaga, berhati-hati
ya, dengan takut akan Allah. Yudas ayat 5 sampai 7. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Terus Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan pada semua orang. Saudara, ayat 5 sampai 7 Yudas ini itu mempunyai satu paralel dengan surat 2 Petrus pasal 2, ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Ini persis sama, cuma susunan kalimat kata-katanya memang tidak tepat sama, tetapi esensinya sama, yaitu baik Yudas baik Petrus itu memberikan contoh hukuman yang terjadi bagi orang-orang tertentu itu tadi. Mari kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi ini pertama, contoh hukuman itu jatuh pada malaikat-malaikat. Seperti saudara tahu, malaikat ini makhluk sempurna. Makhluk sempurna, saudaraku. Tetapi kalau dia berbuat dosa, Tuhan tidak sayang. Tuhan lempar ke dalam gua gelap. Ditahan maksudnya menunggu penghakiman nanti pada aras putih. Nah, nanti kita akan membaca lebih jauh. Teruskan. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan Ya. jikalau Ini contoh pertama malaikat, kedua orang pada zaman Nuh. Orang pada zaman Nuh itu Allah juga tidak sayang. Mereka berbuat dosa, mereka mengabaikan kabar baik yang diberitakan Nuh. Selama Nuh membuat bahtera itu, saudara, dia sambil memberitakan Injil. Kalau dalam firman Tuhan katakan, sambil memberitahukan, Nuh, kenapa kamu membuat bahtera? Oh, Tuhan akan kirim hujan dan ada banjir besar. Mosok? Nah, itu orang, mereka tidak percaya, saudara. Tapi Nuh dengan tekun, dengan sabar, Alkitab menulis itu sampai ratusan tahun, saudaraku. Tapi tetap mereka menolak. Ini orang-orang fasik. Memang mereka hidup, tetapi akhirnya dibinasakan oleh Allah. Itu dikatakan zaman purba. Zaman purba itu zaman orang yang belum mengenal tentang hukum-hukum tertentu. Belum ada hukum Taurat juga. Nah, itu contoh. Kemudian Sodom dan Gomora, ayat berikut. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Nah, saudara, ini garis besar. Artinya tidak bisa kita uraikan satu persatu malam ini sampai habis, tapi ini garis besar bahwa hukuman Allah itu berlaku bagi orang yang menyalahgunakan kasih karunia atau menyalahgunakan kesempatan yang masih Tuhan beri. Kita masih bisa mendengarkan firman, kita masih bisa bertobat, kita masih bisa mengubah sikap kita. Saudaraku, boleh enggak? Bisa enggak? Lalang itu diubah menjadi gandum? Ya tentu tidak bisa. Tetapi di dalam pengertian kembali kepada Tuhan, tidak ada orang yang
begitu jahat yang tidak bisa diubah. Kalau dia mau bertobat kepada Tuhan, dia akan diubah. Tetapi kalau mengeraskan hati, hukumannya itu malaikat saja. Katakanlah itu anak Tuhan yang baik, tetapi kalau dia bersalah, Tuhan hukum. Begitu juga orang pada zaman Nuh, zaman Lot juga. Dan dalam kitab Yudas ini lengkap, saudaraku, contoh-contoh itu. Tetapi malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memusatkan perhatian kepada hukuman yang terjadi kepada malaikat-malaikat. Nah, malaikat ini dosanya apa, kesalahannya apa, tetapi kita melihat Tuhan tidak menyayangkan. Wah, kalau saudara lihat misalnya ada jemaat yang baik, suka berkorban, rajin melayani, terus jatuh dalam dosa. Kan kita, wah eman-eman ya, sayang dan sebagainya. Tapi Tuhan, ini malaikat tidak disayangkan. Karena salah, malaikat tidak bisa bertobat, tidak ada ampun. Dan Tuhan katakan dia disimpan dulu di dalam gua gelap sampai datang penghakiman. Nah, di sini yang saya akan menjelaskan pada malam hari ini, tempatnya malaikat itu disimpan. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan saudara, apa sih dosanya malaikat itu? Dikatakan tadi meninggalkan derajatnya. Kalau di dalam bahasa ini melewati batas-batas kekuasaannya. Coba kita baca ulang di dalam Yudas pasal ayat 6 tadi. Yudas ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, malaikat-malaikat itu sekarang di penjara yang namanya dalam bahasa asli itu Tartarus, itu nanti saya akan terangkan, tetapi dikatakan ditahan di gua gelap. Di gua gelap yang nanti akan dihakimi pada hari akhir. Nah, dosanya apa dikatakan? Meninggalkan batas kekuasaan. Kalau di dalam terjemahan lama itu meninggalkan derajat, kodratnya sebagai malaikat. Nah, kodrat malaikat itu apa, saudaraku? Ya, dia termasuk makhluk yang makhluk yang sempurna begitu, tetapi apa yang ditinggalkan? Saya akan mengajak saudara membaca pada Injil Markus, ya. Markus atau Matius dulu. Injil Matius pasal 22 ayat 30. Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya, terus sambung Markus 12 ayat 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya, di sini Tuhan menjawab pertanyaan yang menjegal Tuhan Yesus. Kan sudah tahu ini ceritanya, ya. Di dalam situ ada 7 orang bersaudara, laki-laki semua. Dan dia menikah. Yang satu sulung ini dan tidak punya anak. Di dalam Alkitab tertulis kalau seorang laki-laki menikah, tidak punya anak, adiknya mempunyai kewajiban untuk mengawini perempuan itu. Dan itu memang ada di dalam hukum Taurat. Nah, ini orang-orang Farisi berkata, ini 7 saudara, ini mengawini perempuan ini, tidak punya anak, akhirnya mati semua. Nah, pertanyaannya, bagaimana nanti di surga? Ini istrinya siapa ini? 7 orang sudah. Nah, Tuhan menjawab tadi, keadaan orang yang sudah di dalam
alam kekekalan kelanggengan itu keadaannya seperti malaikat. Nah, apa? Malaikat itu tidak kawin. Nah, ini intinya. Jadi malaikat itu ditetapkan kodrat derajatnya itu tidak kawin. Ya, tidak kawin. Nah, tadi di dalam Yudas dikatakan mereka meninggalkan derajat ini, meninggalkan batas kekuasaan ini. Kok malaikat itu ingin kawin? Nah, itu yang dimasalahkan. Nah, di mana itu disebutkan? Kita akan membaca kitab Kejadian pasal 6 ayat 1. Ini saudara, kalau mau tahu dosanya malaikat itu apa gitu ya. Kejadian pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ya, ini cerita, saudaraku, di dalam Kejadian pasal 6 ini zaman Nuh. Nah, ini dikatakan terungkap dosanya malaikat itu, saudaraku. Ya, dosanya malaikat itu yaitu menikah dengan anak-anak manusia yang cantik. Memang tidak disebutkan ini malaikat, tetapi katakan anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah itu siapa? Itulah malaikat-malaikat. Disebutkan dalam surat Ayub atau kitab Ayub, saudaraku ya. Dalam Ayub pasal yang pertama ayat 6 itu disebutkan bahwa ketika anak-anak Allah berada di hadapan Tuhan dalam sidang musyawarah Tuhan, itu anak-anak Allah ya. Yang dimaksud ini anak-anak Allah itu adalah malaikat. Waktu itu iblis juga ikut menyelinap, saudaraku. Itu waktu itu saudara tahu cerita ini di dalam Ayub, Tuhan tanya sama iblis itu, malaikat Lucifer itu, kamu dari mana? Tuhan bilang, oh saya beredar-edar keliling menjelajah bumi. Sudah ketemu Ayub? Tuhan bilang, kenapa Tuhan? Ayub itu orang yang saleh, takut akan Allah, jujur, menjauhkan dari kejahatan. Ya saja Tuhan memberkati dia kok, ini iblis. Ya. Tapi Tuhan bilang, iblis bilang kalau Tuhan mengangkat berkatnya, pasti dia menghujat Tuhan. Ini cerita. Tetapi saya ingin mengarahkan saudara, yang disebut anak-anak Allah ini adalah malaikat-malaikat. Waktu itu anak-anak Allah sedang berada di hadirat Allah, sedang mendengarkan Tuhan atau sidang musyawarah Tuhan. Jadi itu anak-anak Allah, saudara. Dan itu tadi dalam Markus pasal 6 atau Matius 22 itu mereka ini enggak kawin, ditetapkan di derajatnya enggak. Tetapi kok ini kawin, diceritakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 dan 2 itu dikatakan kok mereka tertarik dengan kecantikan anak manusia. Dan rupanya anak-anak manusia itu cantik-cantik, saudara. Ya, cantik-cantik, sehingga menarik perhatian. Nah, di sini mendatangkan murka Allah, saudaraku. Murka Allah. Coba kita akan baca Kejadian pasal 6 itu ya. Mungkin pada ayat berikutnya lah, ayat 3, 4 dan seterusnya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, itu dalam ayat itu dikatakan anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia dan melahirkan raksasa-raksasa. Raksasa kejahatan maksudnya di sini. Dan ternyata itu nanti munculnya Nimrod dari situ. Ya. Nah, ini sedikit tentang dosanya malaikat itu. Dan malaikat itu dalam 2
Petrus dan dalam Yudas 6 itulah yang dihukum Allah. Dihukum Allah, disimpan dalam gua gelap untuk menunggu masa penghakiman. Jadi ini bukan iblis pengikutnya Lucifer, lain saudara. Yang pengikutnya Lucifer masih bebas sekarang, bahkan bisa masuk di sidang musyawarah Tuhan tadi dalam Ayub, ya, dan sekarang masih berkeliaran. Itu roh-roh jahat di udara yang disebutkan dalam Efesus 6 itu iblis pengikutnya Lucifer itu, yang sepertiga malaikat mengikuti Lucifer. Tetapi yang dimaksudkan di sini itu malaikat lain lagi, malaikat yang meninggalkan derajatnya, kawin dengan anak-anak manusia. Nah, kemudian kita akan melihat di sini implementasinya. Anak-anak Allah ini menggambarkan juga keturunan Set, orang beriman, orang yang percaya Tuhan, sedangkan anak-anak manusia itu anak hawa nafsu, anak-anak dagingan, itu adalah jalur keturunan dari Kain. Dan ini yang membuat Allah murka, saudaraku. Kalau anak-anak Allah ini bercampur dengan anak-anak manusia, artinya anak-anak roh Allah mau bercampur dengan roh daging, ini menyebabkan Allah murka. Dan murkanya itu diwujudkan dalam banjir besar yang membinasakan. Sebab itu dalam 2 Petrus katakan bahwa ajaran palsu ini, ajaran sesat ini membinasakan. Karena akhirnya pelajaran palsu ini membuat orang hidup dalam kefasikan, menyalahgunakan kasih karunia Allah, hidup menyangkal Tuhan. Yesus dikatakan tadi menyangkal Tuhan, dia lupa akan dosanya pada masa yang lalu sudah disucikan, dan melakukan lagi, mengalami penghukuman. Nah saudara, itu yang saya maksudkan. Kemudian saya ingin menjelaskan saudara, tadi dikatakan bahwa malaikat itu dimasukkan tahanan penjara di dalam gua gelap. Nah, dalam gua gelap ini dalam bahasa Alkitab atau bahasa aslinya itu disebut Tartarus. Saudara. Tartarus itu merupakan satu tahanan, sudah ada sengsara di situ. Malaikatnya ditahan di situ, menunggu nanti penghakiman. Nanti pada hari akhir, waktu aras putih digelar atau tahta putih di mana semua makhluk akan diadili, dari situ baru dikatakan vonis. Saya pernah menyampaikan saudara, kalau ada seorang penjahat, seorang pembunuh, seorang pencuri, seorang koruptor, seorang narkoba ditangkap, dia akan masuk di tahanan, di polisi itu. Itu bentuknya sudah kamar yang dibatasi terali besi, dan itu hampir sama dengan penjara. Tetapi mereka itu statusnya belum sebagai narapidana, tapi masih tahanan, ya, atau mungkin tersangka, terduga, itulah istilah hukum. Tetapi nanti tiba waktunya ada penghakiman, pengadilan. Nah, waktu dalam pengadilan itulah baru divonis, kamu hukumannya ini. Nah, Alkitab juga menggunakan prosedur itu. Sebelum manusia dia hukuman akhir, dimasukkan dalam tahanan. Malaikat namanya Tartarus atau gua gelap. Kalau manusia umum itu namanya Abusos. Abusos. Kemudian kalau anak Tuhan atau orang percaya waktu meninggal juga tidak langsung masuk ke surga, masuk ke Firdaus. Firdaus, dari di bawah bumi kita itu ada seperti kamar-kamar, ruangan-ruangan yang namanya tadi itu Tartarus, Abusos, kemudian Firdaus, dan ada satu tempat namanya Gehenna, ya, Gehenna. Nah, Gehenna itu dikatakan laut api,
lautan api. Itu tempat mati kedua. Di situ nanti akan dimasukkan orang-orang fasik yang tidak percaya, yang melanggar firman, dibuang di situ setelah dihakimi. Karena dalam Wahyu pasal 20 dikatakan Tuhan akan membuka kitab-kitab yang menulis perbuatan kita. Ada semacam dere begitu atau catatan harian, daftar, dan itu belum dihapuskan. Ya, dan itu nanti ditentukan masuk Gehenna. Kemudian iblis dengan segala pengaruhnya, antikris, binatang antikris, nabi palsu masuk di situ. Termasuk malaikat ini tadi, saudaraku. Malaikat yang masuk di dalam gua gelap nanti akan jatuh ke situ. Ini lautan api, api yang kekal. Namanya Gehenna. Jadi, saudara, di bawah bumi kita ini yang dikenal dengan nama Hades atau Sheol, ya, dalam bahasa Gerika itu Hades, dalam bahasa Ibrani disebut Sheol. Tapi dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut alam barzakh atau alam maut. Nah, di situ ternyata saudaraku di alam barzakh ini ada, tadi saya katakan ada kamar-kamar. Untuk kelompok malaikat namanya Tartarus. Untuk kelompok orang mati di luar Kristus atau orang mati yang tidak percaya mulai dari awal mula sampai hari ini, itu namanya Abusos. Itu sudah merupakan satu neraka, tetapi belum lautan api, saudaraku. Ya, nanti kita akan melihat itu. Ini mengerikan, saudaraku. Mengerikan. Bab itu kita perlu mendengarkan firman Tuhan itu dengan takut dan gentar. Ya. Maka saudara perlu mengenal ini, yaitu di Hades, Sheol ini, dunia bagian bawah ini ada nama Tartarus, Abusos, dan Firdaus, Gehenna. Tartarus ini tempatnya malaikat yang berdosa, Abusos ini tempatnya orang fasik yang mati tidak takut akan Allah, tapi orang yang percaya, orang-orang saleh itu di Firdaus tempatnya, di Firdaus. Dan ini menunggu semua, menunggu. Nanti pada waktu kedatangan Tuhan, orang-orang saleh yang di Firdaus ini sekarang tidak lagi di bawah bumi tetapi di atas. Nah, nanti kita akan melihat ayat-ayat itu ya saudaraku ya. Mari kita akan melihat saudaraku, kita akan melihat, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Hades atau Sheol, bumi bagian bawah, nanti akan ada gambar yang akan ditampilkan. Sekarang saudara bisa membaca di situ bahwa Sheol itu gambaran bumi bulat, di bagian bawah itu merupakan alam maut. Kita akan membaca itu di dalam surat Efesus, ya. Surat Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat, kita akan membaca pada ayat yang ke-10 atau sebelumnya, ya. Saya lupa mencatat di sini, tetapi kita akan membaca Efesus pasal 4 di mana Tuhan berkata, waktu Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi, dia turun ke dunia bagian bawah. Efesus pasal 4, kita akan coba, saya akan lihat sini ayat 9 ya. Efesus 4 ayat 9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, bagian bumi yang paling bawah. Ini dalam pengakuan iman rasuli di gereja-gereja Injili, ini salah satu pengakuan. Yesus Kristus yang dikandung oleh anak darah Maria, mati, disalib, dikuburkan, turun ke dunia orang mati. Nah, situ. Turun ke neraka itu, saudaraku.
turun ke dunia bagian bawah. Tolong dibaca ulang, Efesus 4 ayat 9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi Bahwa yang paling ia bawah. sudah turun ke dunia bagian bawah, bumi bagian bawah, alam maut itu. Ya, teruskan. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, Terus, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. ya sebentar, kita baca ayat yang ke-8. Coba dibaca ayat yang ke-8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya, waktu Tuhan naik ke surga, saudaraku, itu dia membawa tawanan-tawanan. Tawanan apa maksudnya? Ini orang-orang saleh yang mati, yang selama ini istirahat di Firdaus tadi itu. Nah, waktu Tuhan naik ke surga, orang ini ikut terangkat. Nah, itu diterangkan di dalam Matius, ya. Kita baca Injil Matius pasal 27. Matius pasal 27. Saya lupa masukkan di sini ini. Matius pasal 27. Ya. Matius pasal 27, waktu Yesus dikuburkan, dikatakan waktu dia bangkit, maka dia bersama orang-orang saleh itu naik ke surga. Pada waktu itulah menurut beberapa ahli Alkitab, Firdaus itu terangkat ke surga, saudaraku, ya, atau terangkat ke udara. Jadi tidak lagi di bawah bumi bagian bawah. Jadi sekarang ruangan di bawah bumi itu kosong. Firdaus tidak ada lagi di situ, tetapi berada di angkasa raya. Puji Tuhan. Kita akan membaca itu, saudaraku, pada Injil Matius pasal yang ke 27 ini. Coba kita membaca pada ayat yang ke 51 sampai seterusnya. Coba. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, ini peristiwa waktu Yesus tersalib. Waktu Eloi, Eloi lama sabachthani. Sudah genap. Nah, itu waktu itu ditandai secara fisik tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah untuk menunjukkan bahwa ke tempat ruang kudus itu sudah terbuka. Ibrani 10 ayat 9 menerangkan itu. Nah, ini yang terjadi. Waktu itu gunung-gunung terbelah, batu-batu terbelah, terus kan? Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, kubur-kubur terbuka dan orang-orang yang telah meninggal, orang-orang saleh maksudnya, terbuka. Terus kan? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, ini setelah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, ayat ini, saudaraku, seperti yang pernah saya jelaskan, mempunyai dimensi tidak hanya satu peristiwa. Jadi menunjukkan waktu orang-orang keluar dari kubur itu, ikut Yesus naik ke surga, satu kali akan datang kembali. Nah, ini yang kami terangkan tadi, bahwa
Firdos, kota kudus, tempat katakanlah tempat sementara atau penampungan sementara, walaupun sudah ribuan tahun orang-orang saleh yang termasuk mulai Habil, Henoh, Nuh dan sebagainya, mereka itu mati di sini, disimpan di kota kudus yang Firdos ini, untuk menunggu nanti waktu saatnya penghakiman terakhir mereka masuk ke kota Yerusalem baru. Oh puji Tuhan, ini perlu kita pelajari khusus, tapi saya ingin menjelaskan tadi itu Firdos. Firdos itu tempat orang-orang kudus yang saat meninggal itu di situ, ditaruhkan di tempat penampungan sementara, tetapi bukan di neraka, tetapi tempat Firdos. Puji Tuhan, nanti saya akan terangkan lagi di depan, di belakang lagi, tapi saya akan menerangkan lagi tentang Abusos. Abusos ini adalah tempat orang mati yang dihukum, sementara sudah di neraka, tetapi belum neraka lautan api itu, tetapi neraka penjara, namanya neraka penjara yang disebut Abusos. Nah ini kalau kita membaca itu, kita bisa membaca di dalam Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal yang ke-16, saudara. Lukas pasal yang ke-16 kita membaca tentang cerita Lazarus dan orang kaya itu. Puji Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-26 lebih dulu. Lukas pasal yang ke-16 ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Dalam cerita ini Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang surga dan neraka. Jadi nyata, saudaraku, surga neraka itu digambarkan dalam Lukas 16 ini, neraka ada, surga ada. Dan dikatakan tadi dipisahkan oleh satu jurang yang tak terseberangi. Nah, siapa yang di neraka ini? Itulah orang kaya yang hidupnya bermewah-mewah, pesta pora, ya. Kemudian ada seorang miskin namanya Lazarus yang ingin mencicip makanan itu di bawah meja orang kaya itu tidak bisa. Malah anjing-anjing yang menjilati luka-lukanya Lazarus itu diceritakan di dalam Injil Lukas pasal yang 6. Tapi disebutkan bahwa akhirnya orang miskin Lazarus itu mati, dikatakan dijemput malaikat, dibawa ke pangkuan Abraham. Ini di dalam Firdos itu tadi, Abraham di situ. Juga orang-orang yang mati setelah itu ada di situ. Tetapi orang kaya juga mati, dikuburkan, dan yang layat mungkin banyak, tetapi dikatakan masuk di dalam alam maut. Coba kita akan baca itu ya. Lukas pasal yang ke-16, kita akan membaca pada mulai ayat yang ke-19 kita baca. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, padanya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ya, jadi orang kaya ini setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ada seorang Lazarus yang miskin, ingin ikut menikmati itu tidak bisa, dan delosor di depan pintu orang kaya itu, tidak ada yang memberi. Teruskan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Anjing-anjing menjilat, ini menggambarkan satu kehidupan. Tetapi puji Tuhan, orang kaya, orang miskin akhirnya mati. Nah, tetapi tempatnya
beda. Mari kita baca ayat yang ke-21, ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah ini satu tempat yang berbeda. Mati dikuburkan di alam bersah itu. Tetapi Lazarus ada di pangkuan Abraham, sementara orang kaya ini di neraka dikatakan, di tempat penyiksaan yang luar biasa. Ini sudah neraka, tetapi belum merupakan lautan api. Ini masih tempat tahanan sementara. Mengapa? Dia situ sudah menderita. Setetes air saya tidak ada. Setetes air tidak ada. Tetapi dia bisa melihat Abraham di Firdaus, Lazarus di pangkuan Ibrahim, wah menikmati. Dan dia ingin setetes air saja di lidahnya orang kaya ini tidak bisa. Nah, ini menunjukkan Abu Sos itu neraka penjara untuk menampung orang-orang yang mati dalam keadaan fasik, tidak beriman kepada Allah. Dan itu berlaku mulai zaman purbakala sampai pada saat ini. Saudara, dan Ibrahim atau Abraham ada di Firdaus. Nah, itu tempat belum surga. Saudaraku, tetapi itu sudah merupakan satu tempat untuk ini. Dan nanti tadi di dalam Efesus pasal yang keempat dikatakan ini orang bersama-sama naik. Ini yang di tawanan-tawanan tadi. Oh puji Tuhan, saudaraku ya. Saya bersyukur malam ini dapat menjelaskan ini, tetapi tadi ada satu hal lagi yang belum itu Gehenna. Gehenna itu adalah untuk menerangkan tentang lautan api. Itu kematian yang kedua, itu neraka yang sesungguhnya, itu Gehenna. Kita akan membaca itu saudaraku ya di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-4 dan ke-6 lebih dulu ya. Wahyu untuk menjelaskan tentang Firdaus tadi itu, Wahyu 20 ayat 4 dan 6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ini saudara kalau sudah membaca, itu waktu mereka meninggal, orang termasuknya yang dipancung kepalanya, itu sementara ada di Firdaus tadi itu. Tapi waktu penghakiman, mereka dipindahkan, dikeluarkan, dan memerintah bersama Kristus 1000 tahun. Tetapi orang-orang yang mati di Abu Sos itu tidak dibangkitkan sampai lewat 1000 tahun. Nah, kita akan membaca ulang Wahyu 20 ini ayat 11 sampai 19. Wahyu 20 ayat 11 dan 19. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Teruskan. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ya, orang mati dihakimi. Ini orang mati yang mana? Yang tersimpan di Abu Sos, neraka penjara itu. Mereka itu ditahan berabad-abad
menunggu, saudaraku. Mereka sudah mengalami penderitaan seperti orang kaya di dalam Lukas pasal 16 itu. Tetapi nanti mereka akan dihakimi lagi menurut perbuatan mereka yang ditulis dalam kitab-kitab harian mereka. Itu tadi dalam. Nah, kemudian mereka akan dibuang. Nah, teruskan kita membaca. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, terus? Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api, itu yang namanya Gehenna. Saudara-saudara, saya hampir tidak tegel untuk, wah ini mengerikan. Bab itu Yudas berkata, hati-hati saudara-saudara, orang-orang yang menyelusup itu, orang-orang itu sudah lama ditentukan hukumannya. Ya, jadi tadi malaikat-malaikat sudah dihukum dan sebagainya. Nah, saya hanya berbicara tentang tempatnya malaikat itu ditahan di gua gelap, itu namanya Tartarus. Dan kalau kita bicara tentang Tartarus, kita juga bicara tentang Abusos, tentang Firdos, kemudian Gehenna. Oh saudara, puji Tuhan. Tetapi yang penting malam hari ini, mari kita anak-anak Tuhan mau mempunyai rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kita mengerti bahwa kalau kita menyalahgunakan kasih karunia Allah, pasti kena hukuman. Walaupun kita sudah diselamatkan, nanti itu kan dalam Yudas berkata, orang Israel itu sudah dibebaskan dari Mesir oleh darah anak domba, tetapi akhirnya mereka binasa juga karena mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mereka menghina firman Tuhan, menghina mana. Oh puji Tuhan. Jadi saudara, malam hari ini saya kira kita cukup. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Tetapi mari saudara, kita mau menunjukkan sikap kita, hormat kepada firman. Jangan sampai kita mengabaikan. Karena orang yang sudah pernah mendengarkan firman yang baik, mengecap karunia surgawi, tetapi murtad atau mundur dari Tuhan, tidak ada kesempatan untuk diampuni. Oh puji Tuhan. Tetapi sekarang ini saya percaya Tuhan masih ada kesempatan. Saya mendengar firman Tuhan, jangan mengeraskan hati. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita nyanyikan tadi itu, zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Zaman berjaga, saudaraku. Jangan sampai kita tergelincir, kita terbabit dalam dosa, dan akhirnya kita yang sudah mendengar firman, akhirnya binasa. Puji Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini yang cukup
menelanjangi ibadah, karena semua nyata terbuka di hadapan Engkau. Tidak ada seorang pun yang tersamar di wajah Tuhan. Semua nyata dan terbuka. Dan Tuhan, di hadapan Tuhan kami juga terbuka. Engkau mengenal kami masing-masing. Terlebih Tuhan, biar firman Tuhan malam ini menjadi alat untuk mengoreksi kehidupan kami, membuat kami mengadakan introspeksi, mengenal diri kami sendiri, mengenal ibadah kami. Apakah kami termasuk kelompok gandum atau kelompok lalang? Tuhan, karena ada orang-orang yang menyusup ke dalam untuk memberitakan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, dan mereka yang menyangkal Tuhan, dan mereka sudah ditentukan hukumannya. Malam ini firman-Mu begitu gamblang, bahwa hukuman-hukuman Tuhan terjadi bagi orang yang mengabaikan firman-Mu, bahkan malaikat sekalipun. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengeluarkan kami dari gelap masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Tapi kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong kami, supaya kami yang telah mendengar firman, mengenal akan kasih karunia surgawi, jangan Tuhan biarkan kami meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan kasih karunia Tuhan dan kami murtad, karena tidak ada lagi pengampunan bagi kami. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati yang takut dan gentar untuk tetap setia kepada Engkau. Tuhan, berkati jemaat-Mu malam hari ini, kiranya firman-Mu tidak akan membuat goncang hati mereka, sebaliknya biar membuat mereka dapat sungguh-sungguh untuk setia kepada Engkau, taat kepada firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berhenti sampai di sini, tetapi Roh-Mu yang kudus tetap berbicara dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sakit secara tubuh, jamah mereka dalam nama Yesus. Yang lemah, yang tawar hati, yang mengalami keadaan dewasa ini, Tuhan tolong beri kekuatan bagi mereka. Yang mengalami takut, khawatir, Tuhan teguhkan iman mereka. Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan, dan kami menyerahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera menyertai saudara sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita masuk dalam kemuliaannya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan memberkati.